Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Waduh, kita sudah lanjut ke round 4 nih. Walaupun terbantai ya kan? Ya, lupakanlah itu yang terbantai. Kita dikupas sama Jepang tuh kan, dikuliti kan, 6-0. Jadi peluang round 4 gimana nih Bang Ali? Nah, ini permasalahannya. Kita bicara round 4. Kita berada di pot 3 kan, dibagi pot ini. Mana pot pertama itu pengundiannya kapan sih? dilihat dari pengundiannya itu tanggal 17 Juli 2020. Oh, Juli ya? Ya, 17 Juli. Juli ya, oke, bulan depan berarti kan? Ya, bulan depan. Artinya ini terbagi menjadi 3 pot. Nah, Oke. karena akan ada 3 tim ya kan yang akan bertanding dalam satu grup. Nah, 3 pot ini diambil dari rank FIFA. Oke. Ya, di pot pertama itu ada Arab Saudi, ada Qatar selaku tuan rumah. Ini kan yang digadang-gadang tuan rumah ya kan. Pot satu ini Arab Saudi dan Qatar. Terus ada di pot 2 itu ada Uni Emirat Arab, ada Irak, sedangkan kita Oman dengan negara kita sendiri di pot 3. Berarti bisa kemungkinan kalau kita kembali sama Arab ini ya? Nah, kalau Ada nggak? menggunakan sistem yang satu grup tidak akan ketemu lagi, jadi kita tidak akan ketemu dengan Arab Saudi jika itu masih digunakan. Nah, kan tergantung nanti di tanggal 17. Ya. Nah, seandainya gini Bung Tangkas, seandainya ini misalnya udah pasti ini kan Arab Saudi dan Qatar ini kan sudah hampir 90% akan menjadi tuan rumah ya kan. Nah, Arab Saudi kita sudah pernah bertanding dalam satu grup. Kemungkinan dengan Arab Saudi kan tidak, ya kan? Kemungkinan tidak dengan Arab Saudi, berarti kita dengan Qatar. Nah, Qatar dia berada di grup yang sama dengan Uni Emirat Arab. Jadi otomatis kita akan bertemu dengan Uni Emirat Arab, bukan Irak. Sedangkan Oman pasti akan dengan Arab Saudi satu grup. Nah, jadi udah pasti itu Bung Tangkas kalau sistemnya seperti itu. Nah, kalau sistemnya seperti itu, buat apa lagi diundi potnya? Mestinya. Ya. Berarti kalau undi itu segala kemungkinan bisa terjadi kan? Ya, kalau misalnya mau diundi, ya kemungkinan kita bertemu dengan Arab Saudi ya bisa jadi kalau tidak menggunakan sistem yang kemarin sudah dibahas, bahwa kalau satu grup tidak akan ketemu lagi. Kalau saya misalnya ini jadi tuan rumah Arab Saudi dan Qatar, terus sistemnya sama seperti yang kemarin, bahwa satu grup tidak akan ketemu, ya udah pasti udah jelas itu kita akan ketemunya adalah Qatar, Uni Emirat Arab, dan kita Indonesia tuh. Nah, yang jadi perbincangan sekarang kan yang lagi hangat-hangatnya adalah tidak ada kejelasan dari AFC sebagai Federasi Asia tuan rumah, bahwa tuan rumah itu kenapa harus Arab Saudi dan Qatar. Artinya kejelasan penilaiannya seperti apa? Iya, sedangkan perjanjian kemarin adalah harus di tempat yang netral. Nah, harus di tempatnya netral. Jadi kalau mau tempat yang netral adalah, kalau menurut saya lebih bagus itu adalah negara-negara yang sudah lolos ke Piala Dunia. Entah itu Australia, Jepang, Korea. Nah, kalau masalah dibilang fasilitas, Jepang gimana fasilitas? Itu alasannya kan? Ya, misal kalau itu aja alasannya bahwa fasilitas. Misalkan. Misal Jepang infrastruktur maksudnya. Iya, Jepang gimana itu infrastruktur? Lebih bagus. Ya kan? Korea Selatan juga dulu sebagai tuan rumah Piala Dunia bahkan tahun 98 ya kan dengan Jepang. Infrastruktur yang lain Australia kan bagus juga. Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu dia nggak masuk akal menurut saya. Jadi saya berpikir bahwa ini benar-benar bahwa AFC ini menginginkan bahwa negara Arab Saudi dan Qatar ini lolos. Jadi kelihatan banget ya kan, kelihatan banget ingin meloloskan negara Arab Saudi dan Qatar. Itu menurut saya. AFC nggak peduli ya mau yang lain ngomong apa. Iya, padahal Irak udah mempertanyakan tentang transparan ini.
komplain lah gitu ya. Komplain lah bilang. Kita komplain nggak, Bung Adi? Kok pasti lah jelas kita komplain ya kan, nggak mungkin kita logo buktinya. Dan negara-negara yang lagi dua, Ya. Uni Emirat Arab sama Baru setelah Irak ada yang Oman, Oman. oke. dan yang terakhir ini adalah Uni Arab Sendiri yang Dan kita sudah kan? ya kita sudah, artinya yang ikut kontestan bahwa di round 4 ini kecuali tuan rumah ini semuanya sudah melakukan bertanya kepada AFC sejelas apa bahwa kedua negara ini, Arab Saudi dan Qatar ini menjadi tuan rumah. Apa alasannya? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya ya, penilaiannya apa? Penilaiannya apa? Kira-kira ada udang di balik batu. Pasti kan udang di balik batu. Pasti. Kalau saya menurut saya ya, pasti ini adalah masalah uang. Bagaimana negara Qatar dan Arab Saudi kan negara kaya. Siapa sih yang butuh uang? Itu sebenarnya. Ya jadi ya yang dibilang politik di olahraga ternyata ada. Ya inilah politik olahraga. Memang tidak bisa dilepas politik dengan olahraga. Uang sih sebenarnya. Ya uang, kan uang menyangkutnya kan. Nah, saya bilang kenapa nyangkutnya politik, bahwa ini kan yang masuk di anggota AFC ini kan ada anggota-anggota parlemen di negara-negaranya sendiri. Di AFC. Iya. Timur Tengah lah kebanyakan. Ya. Dan ketuanya kan Bahrain. Iya, pasti kan berbidang politik. Sedangkan Bahrain kita kalahkan kan. Iya. Nah, gitu. Oke, itu dari segi tuan rumah ya, Bung Adi. Terus kita sekarang fokus ke Indonesia nih. Peluang Indonesia seperti apa di round 4? Katakanlah itu ya sudahlah. Nah, Ya kan kita kalau- komplain juga nggak bisa ya kan. Kalau Setelah kalah dengan Jepang ini, bagaimana peluangnya dengan lawan-lawan Timur Tengah ini? Kira-kira kalau menurut Bung Adi seperti apa? di balik kalahnya kita lawan Jepang 0-6, itu pasti federasi, terus kepelatihan dan yang lain-lain pasti akan berbenah. Pasti dia belajar Pasti di kepala. evaluasi maksudnya. Nah, yang saya takutkan adalah itu kan secara teknik, ya kan? Secara Teknis. teknis. Yang saya takutkan adalah non teknis. Dimana balik lagi adalah dipilihnya Arab Saudi dengan Qatar. Ini akan menjadi sebuah permainan yang entahlah, kita tahu sendiri bagaimana kita dicurangi oleh Bahrain kemarin di kualifikasi. Terus kita dicurangi Qatar dalam AFC kemarin, ya kan? Mana kita dirugikan mendapatkan kartu merah yang tidak sewajarnya mendapatkan kartu merah. VAR ya, VAR gender ya. Nah, itulah yang permasalahannya, bagaimana peluang kita ke round 4. Ya. Kalau masalah teknis dari segi permainan kita tidak tidak kalah saing dengan negara Irak, negara Qatar, negara Arab Saudi, bahkan negara Arab Saudi kan artinya lah kita bisa lawan, kita imbangi ya kan. Imbang kalah lagi kemarin. Ya, kan artinya peluang ada. Nah, yang menjadi permasalahan kan yang ini non teknis ini, entah wasit lah, terjadi kecurangan di dalam, entar nggak mau nampilin VAR atau gimana kan. Teknisnya kan ada di sana, non teknisnya kan ada di tuan rumah sebenarnya. Bagaimana pendukungnya juga, ya kan? Berarti menurut Bung Adi nih, kualitas pemain oke lah. Kalau kualitas pemain mau diadu dengan negara-negara yang round lolos 4, di round 4 ini masih kan? Masih oke. Walaupun kita punya rentetan sejarah bahwa kita tidak pernah melawan Irak. Ya itu kan dulu. Di tahun-tahun terakhir ini ya kan. Oh, karena belum komplit nih. Ya. Seperti ini pemain kita kan belum seperti ini kan Ya. saat ini. Nah, jadi ketakutannya Bung Adi ini adalah non teknis. Entah itu wasit, entah itu panitia penyelenggara. ada kecurangan lah, bilang kayak gitu dah. Itulah. Itu yang jadi bisa aja permasalahan. sih sebenarnya. Memang ya arahnya emang ke sana sih. Ya, kan apalagi dari segi penunjukan, tidak ada wasit nanti sebelah pihak nggak ada terus berubah-ubah gitu loh. Netral lah, habis itu yang terus kalau kita mau protesnya kemana? Toh kita juga mau protes tidak ditanggapi FIFA. Ya kalau protes ke FIFA, nah perjalanan ini bagaimana kemarin kita dicurangi dengan Bahrain dengan penamaan waktu yang lumayan kan? Itu aja cuma FIFA menyerahkan balik lagi ke AFC ya. Ini kan ya kayak
ya dibilangnya percuma. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena di round 4 ini Bung Tangkas, peluang kita untuk lolos ini benar-benar ada di round 4 untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau kita lolos ke di round 5 itu jauh lebih susah menurut saya. Karena kita akan bertemu dari Amerika, benua lain, ya benua Amerika, benua Afrika, yang dimana kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Nah, itu jadi permasalahan. Jadi hidup dan mati untuk lolos di round 4 ini terbuka lebar. Artinya presentasi untuk lolos tuh ada di round 4 ini. Kalau di round 5 lebih susah undang. Persentasenya lebih besar di sini kan? Iya, lebih besar. Makanya inilah titik akhir memang sih ada di round 5 ya. Ya, artinya persentasenya lebih besar di round 4 ini kalau memang semuanya bersih. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Jadi tuan rumah netral, pemilihan wasit dari benar-benar bagus, kepanitiaan dalam bersih lah. Ya bersih. Ya, berani kita adu. Dan peluangnya masih ada 70-80% untuk kita lolos. Bagi Bung Adi itu iya 80-70 lolos. 80-70. Nah, kalau di round 4 tuh saya jadi 50-50 jadinya Bunda. Gara-gara ini. Nah, kalau kita lolos ke round 5. Oh, ke round 5. Ya, jadi 50-50. Kalau itu kan secara teknis Bung Tangkas. Tapi kalau secara non teknis seperti yang terjadi, yang lagi medianya ini lagi bisa beritanya lagi besar-besarnya bahwa sebagai tuan rumah adalah Arab Saudi dan Qatar, apalagi kita kan di grupnya dengan Qatar, itu susah Bung Tangkas. Masih karena non teknis itu nggak bisa diprediksi. Iya. Itulah makanya. Dan apa ya, ini sebenarnya sudah gamblang ya kan masalah ini, tapi nggak ada yang berani yang benar-benar apa ya vokal gitu loh. Ya mau vokal gimana Bung Tangkas? Jadi kayak ini udah 4 negara loh yang komplain, tapi tetap aja bahwa Arab Saudi dan Qatar di tuan rumah. Nah disinilah kita, tapi masih panjang sih perjalanan kita. Ya, masih sebulan kan pembagian potnya ini tanggal 17 ya kan. Nah bagi saya tuh mudah-mudahan ya memang seadil-adilnya ini. Jadi negara Uni Emirat Arab, Oman yang tidak menjadi tuan rumah ya, Irak itu kalau bisa ngumpul lah dengan para petingginya itu negara yang lolos tuh, komplain dengan AFC, baru bisa benar-benar komplain, menyuarakan itu. Nah yang jadi permasalahan lagi adalah kita tidak ada satupun perwakilan kita ada di AFC. Nah itu anehnya lagi. Nah balik lagi lah seperti apa ya namanya, ya siapa tahu kalau misalkan ini ya contohnya kalau memang itu ada something wrong, orang-orang yang Irak, apalagi Qatar, Oman dan WA itu Uni Emirat Arab, kalaupun dia ada di AFC orang-orangnya ya kan kebagian juga di sana kan. Tapi kan sedikit Bung Tangkas, lebih banyak kan memang anggotanya yang dari Bahrain, Kazakistan tuh. Ya maksudnya kebagian angpau gitu loh, ya kan? Jadi diem aja kan? Ya bisa jadi. Ya, tapi buktinya mereka protes kok. Mereka protes melakukan aksi protes bahwa mempertanyakan sih sebenarnya bukan. Ya tetap aja protesnya tetap masuk, tapi tidak digubris. Nah takutnya itu. Iya. Tidak digubris, tidak dijawab. Nah, mungkin dengan tegas mungkin tetap. Ya siapa tahu gitu. Dan kayaknya negara-negara misal nih, misal negara-negara Arab Saudi dan Qatar ini misalnya lolos memang dengan kecurangan, mereka nggak mau tahu gitu loh, nggak mau tahu. Yang penting saya lolos. Ya kan? Iyalah, orang dia diuntungkan. Iya. Ya kan? Dan ini round 4 ini tidak ada kandang tandang jadi tuan rumahnya. Ini akan menjalani pertandingan, satu negara ini menjalani pertandingan dua kali. Artinya ini hidup dan mati Bung Tangkas. Jadi semua tenaga dan ide semua dikerahkan sampai 100% lebih lah. Kenapa? Kalau kita bisa menang itu sudah untuk lolos ke round selanjutnya udah ada. Kalau menang sekali kemenangan. Apalagi kalau apalagi kalau menang dan seri itu pasti.
2 pertandingan berarti itu. Iya. 4 poin sudah Jadi 4 poin dengan jumlah gol banyak juga. Kalau poin sih 4 sudah aman. Lolos lah itu. Udah aman. Kalau 3 poin Belum tentu Bung Tangkas. Kalau misalnya 1 kali menang 1 kali seri, yang lain juga dia juga kayak gitu, 1 kali menang 1 kali seri. Yang artinya yang ada di posisi 3-0 nilainya ya. Jadi selesai gol. Iya, bisa jadi. Yang seri itu juga menang lawan lagi satunya kan. Ya tapi 4 poin itu udah artinya sudah. Kalau 4 poin pasti lolos. Iya pasti lolos kan. Pasti lolos, entah itu lolos ke langsung ke Piala Dunia atau lolos ke round 4, round 5. Oke. Ya pelik sekali berarti kan. Iya benar-benar susah. Ada aja dramanya ya. Dari awal sampai sekarang drama. Nggak seperti ini loh maksud saya tuh, sebenarnya AFC ini sudah kelihatan begitu bobroknya, begitu busuknya, tapi dia tebal mukanya ya kan? Iya. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Dan yang dizolimi juga nggak terlalu. Bagaimana mau ada ketakutan juga ya Bung Adia? Iya. Seandainya nanti kalau di akhirnya misalnya contoh ini menolak ikut round 4 karena penilaian tuan rumah, ya udah kita disingkirin kan kita rugi. Takutnya pasti di situ kan? Iya, kita yang rugi. Aduh, kalau misal mundur kan kita rugi. Ya susah kan jadinya. Susah. Karena dia sangat berkuasa ya. Iya, kayak raja jadinya. Iya kan, namanya dia ketua dari organisasi Federasi Asia. Dan FIFA kan tidak bisa menjudge langsung, nggak bisa, masih mempelajari kan lama, butuh proses itu Bung Tangkas. Iya, kalau FIFA nggak dapat, kalau dapat angpau juga misalkan, ya, itu susah lagi. Paling jawabannya dia kita kembalikan ke KFC. Iya pasti itu lagi balik lagi kan, karena kamu udah punya federasi sendiri, yang ngurusinnya federasi sendiri. Kalau anggotanya cuma ada madam ayam semuanya cuma satu aja, ya buat apa kan gitu. Parah sih, iya kan? Benar. Ya kan seperti Jepang dan Korea Selatan bilang, inilah Asia sesungguhnya kan. Iya. Memang Jepang memang sempat. Iya, dia bilang kayak gitu kan. Statement seperti inilah Asia sebenarnya. Jadi lewatin dulu ini. Dia kan udah pengalaman ngelewatin yang kayak gini-gini bobroknya ya. Mereka jalan-jalan aja, so-so aja. Dia hantem dengan prestasi. Ya, dia menang. Gimana caranya dia menyikapi kebusukan dari AFC ini? Ya mereka dengan membuat pondasi sendiri yang kuat. Lolos langsung tanpa apa-apa, dengan punya kualitas permainan yang bagus, punya fasilitas untuk sepak bolanya sendiri. Itu yang mereka lakukan. Artinya mereka sudah melalui ini, udah tahu ini dari beberapa tahun yang lalu, udah puluhan tahun yang kemarin. Kalau kita kan baru mau menjelajah. Kalau mereka udah menjelajah ini, udah tahu rasanya, makanya mereka ngasih statement kayak gini, rasain dulu ini gitu. Lewatin dulu ini jurang ini dulu, lewatin, kalau bisa ngelewatin ini baru bisa ke tingkat dunia. Ada aja yang tetap ya, yang saya tidak bisa habis pikir itu adalah sudah terlihat bonyoknya, boroknya, tapi ya tebal aja mukanya. Iya, karena mereka berkuasa. Benar. Money jalan Bung Tangkas. Air money apa? Pemilihan Qatar juga sebagai tuan rumah Piala Dunia kemarin kan tidak lepas dari itu. Ya, itu kan FIFA yang milih karena Piala Dunia. Tapi itu enggak gini loh, itu masih wajar aja karena kan pemilihannya Asia, benuanya ini itu kan. Jadi enggak terlalu kelihatan lah. Kalau ini benar-benar kelihatan kan. Pemilihannya itu karena Arab. Buktinya sederet kegiatan apa negara itu aja dipakai. Ya. Berarti kan artinya wah enak nih, cair banyak nih. Ya udah ini aja kayak. Ya Qatar Asia ya. Piala Asia. Piala Dunia ya. Iya. Sampai Asia U23 juga ya. Betul, ya kan? Kalau kita kan cuma U17 gitu kan. Penontonnya dikit. Ya. Ya kasih dah negara ini. Batinnya bedik. Batinnya sedikit. Aduh, parah. Berarti kita hanya bisa pasrah kan? Iya. Hanya bisa ya udah ngeliat wasit kayak gitu, nanti gimana loh menyikapinya? Mau protes gimana? Kita juga mau caci maki, ya balik lagi kekuatan netizen bisa
shutdown itu. Ya kita sebagai pendukung timnas Indonesia hanya bisa menyuarakan ya melalui sosial media. Berarti kira-kira siapa yang wasit yang akan jadi wasit nanti? Bukan wasit aja, Bung Tangkas, panitia pun juga. Ya artinya pada saat kita melawan negara apa gitu, terutama negara tuan rumah Tuan kan, rumah yang jelas. negara tuan rumah, yaitu sebelum pertandingan dimulai itu wasit kan akan di paling intervensi dulu kan. Kadang-kadang beberapa jamnya baru ada list. Kan bisa aja panitia kan nanti 1 jamnya baru kasih list lah siapa wasitnya. Atau enggak udah dikasih list tiba-tiba berubah, kan bisa aja, itu kan permainan juga. Masih diganti ini karena apa gitu kan, bisa aja. Ya udah Bung Adi, kita gini aja lah. Berserah diri. Rajin-rajin berdoa aja lah. Berserah diri memang ya. Karena harapan kita kan memang masuk Piala Dunia, Masuk kan. Piala Dunia. Timnas kita. Pasti itu kan target. Semua orang itu kan, semua warga negara Indonesia juga itu pengennya kan. Tapi jangan sampai FIFA melupakan kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, dia akan untung juga, untung besar juga kan. Di segala sektor itu kan. Ya. Ya kan? Karena netizen kita itu sangat luar biasa antusiasnya kan. Antusiasnya luar biasa. Tapi Berbondong-bondong. kalau dibilang Bung Tangkas tadi adalah untung besar, kalau menurut saya mereka lebih untung yang nyata dapat uang dari suap. Arab Saudi dan negara Qatar ini, Dari negara kaya loh. Iya sih. Tapi kan kita juga kaya juga kan. Kayak penduduknya. Oke Bang Eri, terima kasih. Yang pasti kita akan rajin berdoa. Iya, rajin kan? berdoa. Banyak-banyaklah berdoa, pasrahkanlah diri. Ya. Gimana lagi? Kita komplain juga nggak bisa. Ya komplainnya Siapa paling kita, melalui sosial media dengan kayak gini. Iya. Ya tapi yang namanya orang udah punya Kuasa susah. nggak punya muka, itu artinya mukanya Muka tebal tebal gitu. ya susah. Udah susah kan. Cuek aja dia. Hijau dah, matanya yang hijau kan. Mukanya tebal, matanya hijau, beres sudah. Ya. Iya. Oke Bang Eri, sekian. Siap. Pokoknya dukung Indonesia terus. Ya benar. Ya, Dukung info-info Indonesia. terbaru pasti kita akan update. Kita akan update nanti. Oke, saya Tangkas. Saya Adi. Ciao. Ciao.